Perkenalkan, saya Afdal Lutfi dari tim KKN Subunit 4 Semana UGM akan menjelaskan terkait dengan cara pembuatan pupuk trichoderma dengan media nasi dan daun bambu. Apa itu trichoderma? Trichoderma merupakan pupuk yang berasal dari agen hayati atau jamur yang mampu mengendalikan penyakit pada tanaman dan meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari daun bambu dan tanah perakaran bambu. Boleh daun bambu muda ataupun tua, asalkan kering dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian dapat menyiapkan bahan lain seperti ember, kardus, sendok, nasi, dan lain sebagainya. Masukkan tanah perakaran bambu ke dalam kardus sebagai lapisan pertama dalam pembuatan pupuk trichoderma. Selanjutnya, untuk lapisan kedua, letakkan daun bambu baik yang muda ataupun yang tua di atas tanah perakaran bambu. Tahap berikutnya, siapkan nasi dingin, kemudian bentuk gumpalan seperti bola-bola. Tujuannya agar memudahkan pertumbuhan jamur pada media nasi. Selanjutnya, letakkan bola-bola nasi yang telah dibuat tadi di atas daun bambu dan disusun secara rapi. Letakkan daun bambu kembali di atas bola-bola nasi sebagai lapisan paling atas hingga menutup seluruh permukaan nasi. Tutup kardus dengan rapat menggunakan lem. Tujuannya agar kontaminasi dari luar tidak masuk ke dalam kardus. Simpan kardus di tempat yang tidak terkena sinar matahari selama 5-7 hari. Setelah 5-7 hari disimpan, kardus dapat dibuka, kemudian dapat diamati jamur-jamur yang tumbuh pada nasi. Karena jamur yang tumbuh bisa bermacam-macam, mulai dari warna orange, biru, hijau, hitam, dan lain sebagainya. Jamur yang tumbuh berwarna hijau dapat diidentifikasi merupakan jamur trichoderma. Sehingga jamur yang berwarna hijau ini dapat disiapkan untuk dilakukan perbanyakan biakan jamur. Langkah pertama dalam perbanyakan biakan jamur yaitu menyiapkan 1 buah mangkok nasi dingin. Siapkan kembali 1 buah kardus lain, kemudian diisikan dengan tanah perakaran bambu dan juga daun bambu baik yang muda ataupun yang tua. Letakkan 1 mangkok nasi tadi di atas daun bambu. Ambil bola nasi yang ditumbuhi dengan jamur trichoderma menggunakan sendok. Kemudian untuk jamur trichodermanya diambil dengan menggunakan cotton bud yang bersih. Setelah itu dapat dioleskan pada nasi yang telah disiapkan.
Letakkan kembali daun bambu di atas nasi hingga menutup seluruh permukaan nasi. Tutup rapat kardus dengan menggunakan lem, kemudian dapat disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari selama 5-7 hari. Setelah 5-7 hari, kardus dapat dibuka, kemudian dapat diamati pertumbuhan jamur trichoderma pada nasi. Jika ada kontaminasi dari jamur lain yang berwarna hitam ataupun warna yang lain, dapat dilakukan pemurnian kembali dengan membuang jamur tersebut hingga jamur yang tumbuh benar-benar hanya trichoderma saja. Sterilkan sendok dengan menggunakan api, kemudian ambil jamur trichoderma dan dapat diaplikasikan pada tanaman dengan cara menguburkan jamur tersebut agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Bahan-bahan seperti pupuk padat trichodermanya sendiri, sendok, air kelapa, gula merah, ember, dan juga jerigen plastik. Air kelapa yang digunakan merupakan air kelapa yang tua, kemudian dapat dimasukkan 2 liter air kelapa ke dalam ember. Tambahkan 250 gram gula merah dengan cara dihancurkan terlebih dahulu, agar dipermudah dalam pelarutan nantinya. Masukkan pupuk padat ke dalam adonan yang disiapkan dengan cara mengencerkan terlebih dahulu pupuk trichoderma. Masukkan air kelapa 1 liter ke dalam jerigen plastik, kemudian tambahkan adonan pupuk cair yang telah disiapkan. Kemudian untuk lapisan paling atas dapat ditambahkan kembali air kelapa sebanyak 2 liter. Kemudian dapat dikocok terlebih dahulu dan disimpan selama 5-10 hari di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Setelah 5-10 hari, pupuk cair dapat dikocok terlebih dahulu, kemudian dapat diaplikasikan dengan cara memasukkan pupuk ke dalam ember dan dicampur dengan air biasa dengan perbandingan 1:10, 1 liter untuk pupuk cair dan 10 liter untuk air. Pupuk dapat langsung diaplikasikan pada tanaman yang berada di dalam pot, baik itu tanaman hias ataupun cabai ataupun tanaman lainnya. Untuk skala yang lebih besar, pupuk cair dapat diaplikasikan dengan mengkombinasikannya dengan pupuk kompos sehingga dapat diaplikasikan pada lahan bawang merah, lahan tanaman lain, dan juga meningkatkan kesuburan lahan bagi lahan pertanian.